Pagi itu, udara di desa Sumberwuluh di kaki Gunung Semeru terasa berbeda dari biasanya. Angin sepoi-sepoi yang biasa mengalir melalui pepohonan besar kini berhenti, seakan alam sedang menahan napas. Warga desa yang biasa sibuk di kebun atau pasar, pagi itu terlihat lebih pendiam, bahkan cenderung menghindar satu sama lain. Suasana sunyi di desa itu seolah menandakan ada sesuatu yang janggal sedang terjadi. Dimas, seorang pemuda yang baru saja kembali dari perantauan, tiba di desa itu dengan harapan bisa menghabiskan waktu beberapa minggu untuk merasakan kedamaian. Namun saat ia tiba, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ayahnya, yang sudah lanjut usia, menyambutnya dengan wajah cemas. Ada yang aneh di desa ini, Dim. Sepertinya seseorang sudah mulai berani menggunakan ilmu hitam, kata ayah Dimas dengan suara serak, sembari menggenggam erat tangan anaknya. Dimas hanya mengangguk, meskipun ia merasa ragu dengan ucapan ayahnya. Namun saat malam tiba dan langit mulai gelap, ia merasakan ketegangan yang semakin terasa. Desa itu memang terkenal dengan cerita-cerita lama tentang kuyang, makhluk yang sering dikaitkan dengan pesugihan dan ilmu hitam. Namun ia selalu menganggapnya sebagai cerita masa lalu yang tidak lebih dari sekadar mitos. Malam itu, Dimas memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Ia melewati jalan setapak yang menembus hutan kecil, ketika tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di kejauhan. Suara itu seperti suara tangisan yang berasal dari dalam hutan. Dimas berhenti sejenak, merasakan ketegangan merayapi tubuhnya. Tanpa sadar, langkahnya mulai lebih hati-hati. Suara tangisan itu semakin dekat, dan Dimas bisa merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Sambil berusaha tenang, ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan malam yang pekat. Namun ketika ia kembali melangkah, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Sesuatu yang berat tampak menempel di tubuhnya, seperti ada tangan dingin yang merayap perlahan di punggungnya. Dimas memutar badan dengan cepat, dan kali ini matanya menangkap sosok yang sangat mengejutkan. Di depan matanya ada sosok wanita dengan wajah pucat, rambut panjang yang terurai, dan tubuhnya setengah telanjang. Yang lebih mengerikan lagi adalah kepala wanita itu yang terlepas dari tubuhnya dan mengambang di udara. Mata merah menyala menatap tajam ke arah Dimas. Itu adalah Kuyang. Wanita itu tersenyum dengan ekspresi jahat, sementara tubuhnya melayang di udara. Tangan Dimas gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Sebelum sempat berteriak, Kuyang itu mendekat dengan cepat, mengeluarkan suara jeritan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kenapa kamu datang ke sini, Dimas?" Suara itu bergema, tapi terasa sangat dekat di telinga Dimas. Kuyang itu semakin mendekat, dan Dimas merasa tak bisa bergerak. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di hadapannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. "Apakah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanya Kuyang itu. Suaranya berbisik, namun penuh dengan ancaman. Sebelum Dimas bisa menjawab, tubuh Kuyang itu melayang mundur dan hilang dalam kegelapan. Suara tangisan yang tadi terdengar kembali menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Dimas berdiri gemetar, tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu benar-benar nyata? Ataukah hanya halusinasi? Yang pasti, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat buruk tengah terjadi di desa ini. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar mitos. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Dimas berbalik dengan cepat, dan kali ini ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Seorang pria tua yang tidak lain adalah Mbah Suko.
seorang dukun yang dihormati di desa itu. Wajah Mbak Suko terlihat pucat dan matanya tampak penuh kecemasan. "Dimas, ikut aku sekarang juga. Ada yang harus kamu tahu," kata Mbak Suko dengan suara parau, lalu menarik tangan Dimas pergi. Dimas tidak punya pilihan selain mengikuti langkah Mbak Suko yang cepat, melintasi jalan sempit menuju sebuah rumah tua yang terletak jauh di pinggiran desa. Sesuatu yang sangat buruk tengah menunggu untuk diungkap. Malam itu, Dimas berjalan mengikuti langkah Mbak Suko dengan cepat, meskipun tubuhnya masih gemetar akibat pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Suasana malam semakin mencekam, angin dingin berhembus kencang, dan cahaya bulan tampak tertutup oleh awan tebal. Hutan di sekitar desa seperti menelan suara mereka. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar menggema di jalan setapak. Setibanya di rumah tua itu, Mbak Suko memimpin Dimas masuk ke dalam. Rumah itu terlihat sangat tua dan usang, hampir seperti rumah yang telah lama ditinggalkan. Namun Mbak Suko tampak sangat familiar dengan setiap sudut rumah itu. Ia membuka sebuah pintu kayu besar yang tersembunyi di belakang dinding batu, dan di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang berbeda, lebih seperti sebuah ruang ritual. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh simbol-simbol aneh, sementara bau insens yang menyengat memenuhi udara. Dimas merasa tak nyaman. Namun ia tetap mengikuti Mbak Suko yang duduk di atas sebuah tikar bambu, lalu menatapnya dengan tatapan serius. "Sit down," kata Mbak Suko dengan suara berat. "Ada yang harus kamu tahu tentang desa ini, Dim, tentang pesugihan yang sudah lama mengeram di sini." Dimas duduk dengan ragu, matanya tertuju pada berbagai benda yang ada di ruangan itu, sebatang dupa yang menyala, beberapa batu hitam, dan sebuah patung kecil yang aneh. "Apa yang terjadi di sini, Mbah?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Mbak Suko menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Pesugihan di desa ini bukan sekadar mitos, Dim. Ada orang-orang yang rela melakukan apa saja demi kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kehidupan yang abadi. Mereka melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, dan sebagai gantinya, mereka harus memberikan sesuatu yang sangat berharga jiwa mereka." Dimas semakin bingung, namun ia mendengarkan dengan seksama. Sudah lama sekali ada sekelompok orang yang mempelajari ilmu hitam dan pesugihan di desa ini. Mereka mencari cara untuk memanggil kekuatan gaib yang bisa memberi mereka segala yang mereka inginkan. Salah satu cara yang paling terkenal adalah dengan membuat perjanjian dengan kuyang, makhluk yang disebut-sebut sebagai jin pemangsa darah. Dimas terdiam, menyadari bahwa cerita Mbak Suko jauh lebih serius daripada yang ia bayangkan. Kuyang adalah wanita yang dulunya hidup di desa ini, lanjut Mbak Suko. Namun, dia memilih untuk mengorbankan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan tak terbatas. Dengan melakukan ritual gelap, dia bisa melepaskan kepala dan tubuhnya untuk mencari mangsa di malam hari. Tetapi kuyang bukan hanya sekadar pemangsa, mereka adalah alat untuk pesugihan yang lebih besar. Mereka memburu darah manusia untuk menguatkan kekuatan pesugihan mereka. Dimas menelan ludahnya, mulutnya terasa kering. "Lalu apa hubungannya dengan desa kita, Mbah?" Mbak Suko menatap Dimas dengan serius, lalu mendekatkan wajahnya. "Kuyang yang kamu lihat tadi adalah salah satu pengikut dari seorang wanita bernama Nyi Roro Dati, seorang dukun besar yang menjadi pelopor pesugihan di sini. Tapi bukan hanya Nyi Roro Dati yang menguasai kekuatan ini. Ada banyak orang yang mengikuti jalan pesugihan ini, dan mereka selalu mencari orang baru untuk dijadikan korban." Dimas merasa perutnya mual. "Maksud Mbah, mereka mencari orang yang bisa jadi korban?" Mbak Suko mengangguk, ekspresinya semakin muram.
Ya, korban dari perjanjian yang mereka buat. Banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa darah mereka telah menjadi bagian dari ritual pesugihan. Mereka yang terjerat dalam pesugihan ini akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mengerikan, dan bila mereka melawan, mereka akan diburu oleh kuyang atau makhluk lain yang menjadi bagian dari dunia hitam itu. Dimas terdiam, meresapi semua informasi yang baru saja ia dengar. Dalam benaknya, ia teringat akan cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang orang-orang yang hilang secara misterius di desa ini, tentang suara tangisan yang tak pernah jelas asalnya. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, dan ia merasa bahwa dirinya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia duga sebelumnya. "Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini, Mbah?" tanya Dimas dengan nada putus asa. Mbah Suko menggelengkan kepala. "Hanya ada satu cara, Dim. Menghancurkan sumber dari pesugihan itu, yaitu Nyi Roro Dati. Tapi itu bukan hal yang mudah. Nyi Roro Dati sudah lama menguasai kekuatan itu, dan dia memiliki pengikut-pengikut setia yang akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Kuyang itu hanya salah satu alat untuk menjaga perjanjian mereka tetap berjalan." Dimas terdiam, berpikir keras. "Jadi saya harus menghadapi Nyi Roro Dati?" Basuko menatapnya dengan tatapan serius. "Bukan hanya Nyi Roro Dati, Dim. Ada lebih banyak hal yang akan kamu hadapi. Jika kamu memutuskan untuk melawan pesugihan ini, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati." Dimas merasakan dadanya sesak. Tak ada jalan mundur. Ia tahu bahwa dirinya telah terjerat dalam jaringan kelam yang mengerikan. Malam itu, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, meskipun kengerian yang menunggu di depannya semakin jelas. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Dimas dan Basuko saling berpandangan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian lagi. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Suasana di dalam ruangan ritual itu mendadak mencekam, seolah ruang itu sendiri memancarkan aura kelam yang menyelimuti tubuh Dimas. Suara langkah kaki yang terdengar dari luar semakin mendekat, menambah ketegangan yang sudah mengendap di hati Dimas. Basuko berdiri perlahan, matanya mengamati setiap sudut rumah dengan cermat. Ia tampak tak terkejut, seolah sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini. "Ada yang datang," kata Mbah Suko, suaranya berbisik namun tegas. "Tapi kita harus tetap tenang. Mereka bukan yang utama. Yang utama adalah menghapus jejak pesugihan ini, dan untuk itu kamu harus tahu lebih banyak." Dimas, meski ketakutan, mencoba untuk tetap tenang. Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup rapat, berharap ada penjelasan lebih lanjut dari Mbah Suko. "Siapa yang datang, Mbah?" tanya Dimas, suara terengah-engah. "Orang-orang yang setia pada Nyi Roro Dati," jawab Mbah Suko, sambil meraih sebuah keris tua yang terletak di atas meja. "Mereka yang menjaga agar kekuatan pesugihan ini tetap hidup. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menggagalkan rencana mereka." Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka terdengar keras, dan di ambang pintu berdiri dua sosok pria bertubuh besar dengan wajah tertutup kain hitam. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa yang terlihat kusam, dan tangan mereka memegang senjata tajam, sebatang golok besar, dan sebuah parang hitam berkilau. Tatapan mata mereka kosong, seperti sudah tidak memiliki jiwa lagi. Mbah Suko menyeringai, namun ada kecemasan yang terpendam di matanya. Mereka sudah datang. Ini bukanlah pertempuran yang bisa kita menangkan dengan mudah, Dim. Tapi kita harus mencoba. Salah satu pria itu melangkah maju, suaranya berat dan penuh ancaman.
Mbak Suko, apa yang kamu ajarkan kepada anak muda ini? Jangan ganggu urusan kami, atau kalian akan menyesal. Suaranya seperti dengungan ular yang mengerikan, seolah menyembunyikan ancaman mematikan di balik kata-katanya. Dimas merasa tubuhnya kaku, namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, mengingat kata-kata Mbak Suko tentang menghancurkan sumber pesugihan itu. Dimas merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya, suatu dorongan untuk melawan. Meskipun ketakutan menyelimutinya, ia tahu bahwa ini adalah pilihan hidup atau mati. "Mbak, apa yang harus saya lakukan?" tanya Dimas, suara penuh kecemasan. Mbak Suko memandang Dimas dengan tajam. "Kamu harus mencari tahu di mana Nyi Roro Dati bersembunyi. Hanya dengan menemukan tempat persembunyiannya, kita bisa menghancurkan kekuatan pesugihan ini. Jika kamu bisa menemukan tempat itu, aku akan membantu sekuat tenaga." Namun, saat itu juga suara dari luar semakin keras, seperti suara jeritan yang datang dari jauh. Dimas menoleh ke jendela, dan ia melihat cahaya merah yang terang menyala dari kejauhan, menerangi langit yang gelap. Seperti api yang berkobar, cahaya itu terlihat sangat menakutkan. "Apa itu?" tanya Dimas, ketakutan. "Itu tanda," jawab Mbak Suko dengan cepat. "Nyi Roro Dati sedang melakukan ritual. Jika kita tidak segera bergerak, desa ini akan jatuh ke dalam cengkeramannya." Tanpa banyak bicara lagi, Mbak Suko menarik Dimas menuju pintu belakang, keluar dari rumah yang sudah dikelilingi oleh dua sosok pria itu. Mereka berlari menyusuri jalan setapak, menuju area hutan di luar desa, tempat di mana Mbak Suko percaya Nyi Roro Dati menyembunyikan kekuatan jahatnya. "Kemana kita pergi, Mbak?" tanya Dimas sambil berlari di samping Mbak Suko. "Kita akan ke Punden Candi," jawab Mbak Suko, napasnya terengah-engah. Itu adalah tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan pesugihan ini. Nyi Roro Dati dan pengikut-pengikutnya sering berkumpul di sana untuk melakukan ritual. Malam itu semakin gelap, dan hutan di sekitar mereka seakan hidup, dengan suara-suara aneh yang datang dari segala arah. Dimas merasa seperti sedang dikepung oleh makhluk tak kasat mata. Namun ia tetap mengikuti Mbak Suko, berharap mereka bisa menemukan jalan keluar dari teror yang terus mengintai mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah bukit kecil, di mana sebuah candi tua yang sudah rusak berdiri di tengah-tengah hutan. Suasana di sekitar candi itu terasa sangat mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Candi ini dulunya adalah tempat pemujaan, namun sejak pesugihan dimulai di desa ini, tempat ini telah berubah menjadi tempat yang sangat gelap, ujar Mbak Suko, suaranya berbisik. Dimas melihat candi yang sudah rapuh itu, dengan ukiran-ukiran aneh yang terdapat di dindingnya. Di sana, di bawah pohon besar yang mengelilingi candi, Dimas melihat sekelompok orang berdiri dalam lingkaran, mengenakan pakaian serba hitam. Mereka sedang mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan di tengah-tengah lingkaran itu terdapat sebuah batu besar dengan darah yang baru saja ditumpahkan. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang. "Mbak, apa yang mereka lakukan? Itu adalah ritual pengorbanan," jawab Mbak Suko dengan nada serius. "Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kita tidak menghentikannya sekarang juga, semuanya akan terlambat." Saat itu, tiba-tiba suara dari salah satu orang dalam lingkaran terdengar, suara serak dan rendah, penuh dengan kekuatan gaib. "Kuyang, datanglah," teriaknya, suaranya bergema di udara. Seiring dengan itu, Dimas melihat sesosok wanita muncul dari kegelapan, matanya menyala merah dan tubuhnya melayang di udara.
Kuyang itu kembali muncul, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dimas dan Mbak Suko tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati yang tidak bisa mereka hindari. Suasana malam itu berubah menjadi sangat menegangkan. Di bawah cahaya rembulan yang mulai tersembunyi, candi tua di hadapan mereka tampak seperti kuburan hidup, berhiaskan simbol-simbol hitam yang mengerikan. Dalam lingkaran pemujaan, suara mantra semakin keras, dan darah yang masih mengalir dari batu besar itu mengeluarkan aroma yang membuat tenggorokan Dimas tercekat. Kuyang, sosok yang tadi hanya ia anggap sebagai mitos, kini berdiri di depan mereka dengan wajah yang mengerikan, kepala terpisah dari tubuh, terbang di udara, matanya menyala merah penuh amarah. Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini tak ada jalan mundur. Semua yang ia ketahui tentang desa ini, tentang pesugihan dan Kuyang, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Mbak Suko meraih keris tua di tangannya, menatap Dimas dengan tatapan serius. Kamu harus cepat mencari cara untuk menghentikan mereka. Jangan terjebak dalam ketakutan. Ingat, tempat ini sudah lama dilakoni dengan kekuatan gelap. Hanya dengan menghancurkan pusat ritual ini kita bisa mengakhiri semuanya. Dimas mengangguk, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap ke arah Kuyang yang terbang rendah, mendekati lingkaran orang-orang yang sedang mengucapkan mantra itu. Sesuatu yang gelap dan mengerikan mengalir dari sosok Kuyang, seperti energi buruk yang memancar ke segala arah. Kuyang itu tidak hanya mencari darah, tetapi juga kekuatan, dan mereka yang ada di sini adalah bagian dari rencana besar. Mbak Suko mulai melangkah maju, mengangkat keris dan mengucapkan sebuah doa. Suaranya memecah keheningan, penuh dengan kekuatan spiritual. Kuyang itu menoleh ke arah mereka, matanya berkilat tajam, lalu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Suara Kuyang itu bergema, menggetarkan udara di sekitar mereka. Dimas, teriak Mbah Suko. Cepat, temukan sumber kekuatannya. Hancurkan batu itu sebelum semuanya terlambat. Dimas memutar tubuhnya dan berlari ke arah batu besar yang berada di tengah-tengah lingkaran. Tanpa berpikir panjang, ia meraih batu itu dengan kedua tangan. Saat ia menyentuhnya, tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Rasa sakit yang luar biasa merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya terjatuh sejenak. Namun ia tidak berhenti. Mengingat kata-kata Mbak Suko, ia tahu bahwa batu itu adalah kunci. Batu itu menyimpan energi gelap yang mengikat ritual ini. Dengan sekuat tenaga, Dimas berusaha untuk menarik batu itu. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang sangat kuat menariknya ke bawah, seperti ada tangan tak terlihat yang memegang tubuhnya. Sosok Kuyang itu melayang lebih dekat, senyum jahat tersungging di wajahnya. Tak ada yang bisa menghentikan kami, Dimas, teriak Kuyang itu dengan suara memekakkan telinga. Tapi Dimas tidak mundur. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih keris yang dibawa Mbah Suko dan menancapkannya ke batu besar itu. Begitu keris itu menyentuh batu, tiba-tiba ada ledakan energi yang sangat kuat, membuat tanah di sekitar mereka berguncang. Batu itu retak dan pecah, dan dari dalamnya muncul asap hitam yang tebal. Dimas terhuyung mundur, hampir terjatuh, tapi ia tetap berdiri tegak. Saat batu itu pecah, seketika itu juga seluruh lingkaran pemujaan itu mulai kacau. Orang-orang yang berdiri dalam lingkaran terjatuh satu persatu. Tubuh mereka terkulai lemas. Kuyang yang sebelumnya terbang melayang, tiba-tiba terjerembab ke tanah, dan kepalanya yang mengambang jatuh ke tanah dengan keras. Di tengah-tengah keributan itu, Dimas merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir ke sekeliling mereka, seperti ada sesuatu yang meledak di dalam tanah. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok lain yang jauh lebih mengerikan. Sosok yang jauh lebih kuat dari Kuyang itu
Nyi Roro Dati. Wanita itu berdiri dengan anggun, meski tatapannya penuh kebencian. Rambutnya panjang terurai, dan matanya yang tajam penuh dengan kemarahan. Tubuhnya diselimuti oleh aura hitam pekat yang membuat udara sekitar mereka terasa lebih berat. Kalian pikir dengan menghancurkan batu itu, kalian bisa menghentikan semua ini? Suara Nyi Roro Dati bergema, menggetarkan tanah dan langit. Aku sudah terlalu lama menguasai desa ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dimas terdiam, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Nyi Roro Dati bukan hanya seorang dukun pesugihan biasa. Dia adalah penguasa dari kekuatan gelap yang telah menguasai desa ini selama bertahun-tahun. Mbak Suko berdiri di samping Dimas, tampak lelah namun tetap tegar. Jangan biarkan dia menguasai kamu, Dim. Ingat, dia hanya manusia yang mengikat dirinya pada kekuatan gelap. Kita bisa mengalahkannya. Namun Nyi Roro Dati hanya tertawa dingin. Kalian pikir bisa melawan aku dengan kekuatan ini? Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga tubuh Dimas terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dirinya ke tanah. Mbak Suko pun terlihat kesulitan. Tubuhnya terhuyung oleh energi gelap yang dipancarkan oleh Nyi Roro Dati. Dimas berusaha untuk melawan, meskipun tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, di benaknya muncul gambaran tentang ayahnya, tentang semua yang telah ia pelajari selama ini. Mungkin, kekuatan yang ia butuhkan bukan hanya dari fisiknya, tetapi juga dari keyakinannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Dimas berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Dan saat itu, Dimas merasakan sebuah aliran kekuatan baru mengalir dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak terduga, yang datang dari keberanian dan tekadnya untuk melindungi desa ini. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan Nyi Roro Dati dan pesugihan gelap yang sudah mengakar di desa ini? Kegelapan malam semakin pekat. Candi tua itu, yang sebelumnya menjadi tempat pemujaan, kini berubah menjadi medan pertempuran antara kehidupan dan kematian. Di tengah-tengah keributan dan keputusasaan, Dimas merasa kekuatan yang baru saja ia rasakan mengalir deras dalam dirinya. Namun, Nyi Roro Dati, wanita yang telah menguasai pesugihan gelap ini selama bertahun-tahun, masih berdiri tegak dengan senyuman jahat di wajahnya, seolah ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya. Dimas merasakan tubuhnya semakin lemah, tertekan oleh kekuatan gaib yang dipancarkan oleh Nyi Roro Dati. Namun di dalam dirinya ada dorongan yang tak bisa dijelaskan, sebuah kekuatan dari keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia harus mengalahkan wanita itu dan menghentikan pesugihan ini untuk selamanya. "Mbah!" teriak Dimas, mencoba untuk tetap tegar meskipun tubuhnya gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbak Suko, yang tampak terengah-engah, dengan susah payah berusaha mengangkat tubuhnya. "Dimas, kekuatanmu berasal dari keberanian dan hati yang bersih. Nyi Roro Dati, dia bukan makhluk abadi. Dia hanya terikat pada kekuatan gelap yang harus dihancurkan. Kamu harus mengeluarkan kekuatan yang ada dalam dirimu." Nyi Roro Dati tertawa dingin. "Kalian pikir bisa mengalahkan saya dengan kata-kata kosong? Aku adalah penguasa dari kegelapan ini. Aku telah mengorbankan tubuhku, jiwaku, untuk mendapatkan kekuatan tak terbatas. Kalian tak bisa melawan saya." Namun saat ia berbicara, Dimas merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Sebuah ingatan datang dengan jelas, kenangan tentang ayahnya yang selalu mengajarkan tentang pentingnya keberanian, tentang cinta yang tulus, dan tentang betapa berharganya hidup ini. Dimas tahu bahwa pesugihan ini bukan hanya sekadar soal kekuatan gelap,
tetapi soal apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan keyakinan yang bulat, Dimas menatap Nyi Roro Dati, kemudian mengangkat kedua tangannya ke arah langit, menyatukan niat dan tekadnya. "Aku tidak takut lagi," teriaknya dengan keras, suara penuh keberanian. "Aku akan menghentikan semua ini." Mbah Suko, yang melihat perubahan dalam diri Dimas, mengangguk dengan penuh harapan. "Itulah kekuatan yang sejati, Dim. Gunakan itu." Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan keluar dari tubuh Dimas. Suara ribuan langkah kaki seperti bergema di hutan sekitar mereka, dan tanah di sekitar candi mulai bergetar hebat. Nyi Roro Dati terkejut, matanya terbelalak. "Apa ini?" teriaknya, merasa terancam oleh kekuatan yang tak terduga itu. Dimas, yang kini merasa diberdayakan oleh kekuatan yang datang dari keberanian dan kebenaran, menatap tajam ke arah Nyi Roro Dati. "Kamu tidak bisa mengendalikan hidup kami lagi. Kekuatan gelapmu akan berakhir malam ini." Dengan satu gerakan cepat, Dimas melemparkan keris Mbah Suko ke arah Nyi Roro Dati. Keris itu terbang dengan kecepatan luar biasa, melesat tepat menuju dada Nyi Roro Dati. Namun saat hampir mengenai tubuhnya, Nyi Roro Dati mengangkat tangannya, mencoba menghalau keris itu dengan kekuatan gaib. Tapi pada saat yang sama, Dimas merasakan aliran kekuatan baru dalam dirinya, dan dalam sekejap, keris itu menembus penghalang gaib yang diciptakan oleh Nyi Roro Dati. Seketika itu, tubuh Nyi Roro Dati terkulai lemas, dan dengan jeritan yang memecah keheningan malam, sosoknya mulai menghilang, seolah ditarik kembali ke dunia kegelapan. Kekuatan gelap yang menguasai desa itu mulai memudar, dan candi tua yang menjadi tempat pemujaan itu mulai retak-retak. Tanah di sekitar mereka mengguncang dengan hebat, dan suara jeritan dari pengikut-pengikut Nyi Roro Dati yang terjatuh ke tanah menjadi semakin samar. Dimas terjatuh ke lututnya, tubuhnya lemas, namun ia merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan gelap yang telah lama menghantui desa ini kini telah berakhir. Mbah Suko, yang dengan susah payah berdiri, mendekat ke Dimas. "Kamu berhasil, Dim," katanya, matanya penuh kebanggaan. "Kamu telah mengakhiri kutukan yang menimpa desa ini." Dimas hanya bisa tersenyum lemah, tubuhnya masih gemetar karena sisa-sisa tekanan dari kekuatan gaib yang baru saja ia lawan. "Kita berhasil, Mbah, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari ini semua." Mbah Suko menatapnya bingung. "Apa itu?" "Desa ini," jawab Dimas, "memerlukan perubahan. Pesugihan ini sudah mengakar kuat di sini, dan orang-orangnya sudah lama kehilangan arah. Kita harus membantu mereka untuk kembali menemukan jalan yang benar, jauh dari kekuatan gelap." Mbah Suko tersenyum, mengangguk setuju. "Kamu benar, Dim. Ini adalah awal baru." Malam itu, desa yang semula diliputi oleh ketakutan dan kegelapan, kini mulai merasakan cahaya baru. Seiring dengan hilangnya kekuatan pesugihan yang selama ini menguasai, desa itu perlahan mulai kembali ke jalan yang benar. Orang-orang yang dulu terjerat dalam pesugihan mulai menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk menebusnya. Dimas kembali ke desa dengan Mbah Suko, dan bersama-sama mereka bekerja untuk membimbing penduduk desa agar tidak lagi terperangkap dalam godaan pesugihan. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa mereka telah memulai langkah yang benar untuk mengembalikan keseimbangan dan kedamaian. Namun, meski pesugihan itu telah berakhir, Dimas tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan yang tidak tampak, dan mungkin tidak semua ancaman telah pergi. Seperti yang selalu dipesankan Mbah Suko, kekuatan gelap selalu menunggu kesempatan.
kita harus selalu waspada. Malam itu, Dimas menatap bintang di langit yang cerah, merasa bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan dalam hati mereka yang berani melawan ketakutan. Dan mungkin tidak semua ancaman telah pergi. Seperti yang selalu dipesankan Mbak Suko, kekuatan gelap selalu menunggu kesempatan. Kita harus selalu waspada. Malam itu, Dimas menatap bintang di langit yang cerah, merasa bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan dalam hati mereka yang berani melawan ketakutan.